Halo para sahabatku, kembali bersama Suyeni hari ini yang mau membahas tentang salah satu atau cakra yang ada di dalam tubuh Anda. Ya, topik hari ini adalah bagaimana caranya kita mengenali seseorang atau keluarga kita atau bahkan diri kita sendiri terkena dengan energi negatif atau biasa disebut namanya black magic. Ya teman-teman, cakra apa yang terganggu ketika ada seseorang yang berniat jahat mengirimkan energi negatif itu kepada diri kita. Oke, yuk simak video ini. Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya kalau Anda rasa bermanfaat untuk Anda. Biasanya seseorang yang terkena energi negatif mempunyai ciri-ciri tertentu. Tetapi apa sih yang terjadi pada cakra tubuh kita ketika kita terkena dengan energi negatif? Ya, kalau biasanya klien datang ke tempat saya untuk ngecek, ya, ciri-ciri yang paling sering yang terdeteksi adalah biasanya cakra ketujuh atau cakra kundalini yang biasanya itu tidak balance, ya. Kenapa nggak balance cakra kundalini itu? Karena biasanya cakra kundalini itu ketika kalau kamu nggak balance ada 5 faktor, ya, 5 faktor yang memicu atau men-trigger kenapa kamu punya masalah atau tidak balance di cakra yang ketujuh ini. Apa yang bisa kita ketahui ketika cakra ketujuh atau root cakra yang berwarna merah itu bila tidak seimbang, ya, energinya nggak balance gitu, ya. Yang pertama yang bisa kita ketahui adalah hubungan kita dengan pasangan kita, ya. Bukan frekuensi ketika kita melakukan hubungan suami istri, tetapi bagaimana kualitas komunikasi kamu. Bagaimana kalian respect satu sama lainnya. Bagaimana seseorang mempunyai rasa cinta yang besar terhadap pasangannya, ya. Biasanya ketika kamu mempunyai cakra ketujuh atau root cakra yang balance, biasanya salah satunya adalah Anda mempunyai pasangan yang sangat mencintai Anda, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hubungan antar kamu dengan orang tua kamu, ya, atau hubungan kamu dengan anak kamu. Apakah kita punya hubungan baik dengan orang tua kita? Ya, komunikasinya bagus nggak? Terus apakah kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita? Atau bisa juga hubungan kita dengan anak kita, ya. Apakah kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab? Apakah kita menjadi orang tua yang baik, bukan orang tua yang toksik? Itu bisa dicek apakah cakra root cakra Anda balance atau tidak. Kalau tidak balance, ya bisa jadi triggernya karena itu juga, ya. Yang ketiga adalah hubungan kamu dengan keluarga besar, ya. Misalnya dengan saudara kandung kamu, adik, kakak, bahkan kadang-kadang bisa dengan keluarga orang tua kamu, om, tante. Mungkin bila ada seseorang yang gak suka sama kamu atau mereka punya masalah dengan kamu, itu biasanya bisa memicu root cakra Anda juga jadi nggak balance, ya. Jadi kadang-kadang misalnya ternyata ada perebutan harta warisan, itu termasuk teman-teman. Jadi yang menyebabkan root cakra itu menjadi kok kayaknya nggak begitu cakep, ya, energinya, ya. Terus yang keempat adalah hubungan kamu dengan orang-orang di sekeliling kamu. Apakah hubungan kamu dengan orang-orang di sekeliling kamu mempunyai masalah? Misalnya ketika kamu melakukan hubungan dagang, ya, hubungan dengan teman kantor, ya, dengan atasan atau bawahan kamu, apakah hubungan kamu baik-baik aja gitu loh, komunikasinya bagus, atau jangan-jangan kamu ada yang gak suka, ada yang iri. Nah, bisa jadi ketika kadang-kadang di dunia, jangankan dunia bisnis, ya, dunia perkantoran pun, ya, saya banyak banget menemui beberapa klien saya yang terkena energi negatif gara-gara persaingan di kantor aja gitu loh, karena pengen naik posisi sehingga
berbagai macam cara untuk mengirimkan energi negatif kepada saingannya. Terutama kalau misalnya kamu di kantor juga termasuk orang yang rajin atau punya prestasi, ya bisa ada yang nggak suka sama kita gitu loh, bisa aja itu ya. Nah, terus yang kelima adalah hubungan diri kamu dengan kamu punya batin kamu sendiri ya. Misalnya kayak kita kadang-kadang dalam diri kita sendiri tuh punya penjaga atau guard angelnya itu sendiri. Apakah diri kamu ada penjaga, atau istilah orang sekarang sih kodam, tapi saya sekali lagi saya tidak begitu sering memakai kata kodam ya, bukan tidak setuju tapi tidak sering memakai kata kodam. Buat saya lebih suka memakai kata penjaga atau guard angel kita, atau dewa penjaga, atau guardian angel kita ya. Saya lebih suka menyebut seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya kalau saya baca-baca lagi, koreksi ya kalau saya salah ya, kodam itu lebih ke arah ke alam jin. Sedangkan kepercayaan yang saya anut bahwa nggak cuma hanya ada alam jin, tapi kita juga bisa ada alam dewa yang dimana menjadi guard angel kita atau proteksi kita ya, pelindung kita. Nah, apakah kamu mempunyai bawaan kayak yang jagain kamu? Apakah itu sifatnya bentuknya genetik dari misalnya dari keluarga kamu yang mungkin punya sisi spiritual yang sangat kuat, sehingga mereka ketika mereka sudah nggak ada atau mereka sudah meninggal dunia, ternyata entitas yang menjaganya diturunkan kepada kamu. Atau juga ada yang sifatnya kemampuannya itu tuh memang genetik ya, bapaknya atau ibunya atau kakek neneknya punya kemampuan, sehingga ketika kamu lahir, kamu ternyata dipilih untuk menjadi orang yang meneruskan visi misinya, misalnya juga bisa begitu. Atau memang dari inkarnasi kita sendiri, bukan reinkarnasi. Inkarnasi itu adalah ketika kita terlahir kembali, itu soulnya tuh terpecah dua. Jadi kayak kasus saya ini adalah inkarnasi ya, dimana satunya terlahir di alam manusia, satunya terlahir di alam dewa atau alam asura ya. Alam asura tuh kita sebut alam jin ya. Bisa jadi sehingga ketika terlahir dia kayak punya komitmen untuk menjaga kita, karena ketika kita lahir di alam manusia ya otomatis masa hidup kita lebih sedikit dibandingin dengan alam-alam jin atau alam-alam dewa ya kan. Nah, jadi 5 hal ini bisa kita ketahui ketika kalau kamu terkena energi negatif. Biasanya 5 poin inilah yang menunjukkan apakah kamu punya masalah ya dengan 5 poin ini. Kalau misalnya benar kamu punya masalah dengan pasangan kamu, misalnya dengan pasangan apa sih, misalnya ternyata pasangan kamu selingkuh misalnya, terus orang selingkuhannya itu kirim energi negatif, itu bisa terganggu cakra ketujuh kamu. Atau misalnya kalau biasanya di orang tua ini ada kejadian juga. Kalau di orang tua dia nggak begitu suka dengan misalnya bukan orang tua dari kamu tapi mertua kamu ya, dia nggak suka nih sama kamu. Kenapa? Kamu terlalu dominan mengatur-ngatur anaknya. Otomatis dia bisa nih pergi ke tempat atau ke tempat sesuatu yang bikin sesuatu supaya kamu lebih nurut sama anaknya. Itu salah satu juga ya teman-teman yang bisa kamu terkena energi negatif itu. Atau bisa dari tadi masalah keluarga besar, terjadi persaingan warisan segala macam ya. Terus orang yang saingan kamu itu mengirim energi negatif, itu bisa. Bahkan juga apalagi tadi yang perkantoran, dunia kerja, dunia bisnis, atau bahkan misalnya kamu lagi pergi ke satu tempat atau ke tempat yang ke tempat spiritual atau ke tempat yang spooky atau angker gitu ya. Tiba-tiba kamu pulang bawa oleh-oleh. Bawa oleh-olehnya adalah ada entitas yang nempel di body kamu gitu loh. Atau kamu melakukan sesuatu yang sifatnya itu tuh nggak baik atau kurang ajar di satu tempat yang sakral, tiba-tiba pulang-pulang kamu bawa oleh-oleh, diganggu gitu. Itu juga bisa teman-teman. Atau kayak kasus kemarin, saya sempat body saya lagi weak karena saya lagi datang bulan. Terus tiba-tiba
pas ke satu tempat itu saya agak berpikir ya negatif, misalnya tempatnya kok kayaknya kurang bagus ya, nggak sengaja keucap, otomatis pulang kita bawa oleh-oleh. Karena kenapa? Karena body kita lagi weak gitu, lagi lemah, karena lagi datang bulan gitu loh. Jadi itu bisa ya, ketika kamu terkena energi negatif, otomatis root chakra atau chakra ketujuh kamu akan bisa terganggu. Nah, diimbangi juga dengan solar plexus kamu, chakra kelima, ya, dimana chakra kelima kamu apakah itu menjadi terganggu juga atau menjadi nggak balance gitu. Ketika solar plexus kamu terganggu, terus udah gitu root chakra kamu terganggu, ya pasti kamu sudah terkena energi negatif. Biasanya cara saya melihatnya seperti itu. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang terkena energi negatif ya teman-teman? Biasanya yang pertama itu orang yang bersangkutan dia tidurnya tuh suka mimpi buruk teman-teman. Kadang-kadang mimpinya tuh agak mengulang-ulang. Misalnya dia jatuh ke tempat sumur atau lubang yang dalam yang tiada batas, atau misalnya dia mimpi ketemu dengan ular ya, biasanya ular ya sih ya. Nah, atau dia mimpi ketemu sesuatu yang sifatnya tuh menyerang atau nggak bagus. Kayak kasus teman saya, dia pernah pergi berangkat ke tempat wisata di Thailand ya, yang dimana tempat itu area bekas tsunami, kita tahu lah ya, saya nggak perlu sebut nama kotanya ya. Dimana waktu itu di pantai itu dia berjemur segala macam, happy senang-senang sama temennya, tanpa dia sadari ternyata tempat dia berjemur itu tempat yang paling waktu dulu kejadiannya tempat yang paling parah terkena tsunami, sehingga banyak korban jiwa di situ. Nah, pulang dari sana tiba-tiba badannya tuh kayak sakit, tangannya sampai kayak kebas, mati sebelah gitu ya, sampai dia nggak bisa angkat tangan dia, nyetir pun sampai nggak bisa gitu ya. Nah, teman-teman, kalau udah kasus kayak temen aku sudah tangannya sakit sebelah gitu, biasanya berpikir mungkin lagi lagi nggak enak badan segala macam ya, jadi ya dibawa ke dokter ya. Tapi ternyata teman saya waktu malam harinya diiringi dengan mimpi dia dikejar sesuatu yang nggak jelas gitu, yang membuat dia takut banget. Nah, itu jelas kalau orang zaman dulu bilang ketempelan gitu ya teman-teman ya. Jadi ya akhirnya gimana cara ngatasinya ya, waktu kan itu dia jauh, dia ada di luar negeri ya, akhirnya saya suruh dia scrub garam, bahkan saya suruh dia mandi 3 jenis bunga gitu kan. Kenapa 3 jenis bunga? Kenapa bunga itu bisa membantu hal-hal seperti itu? Karena bunga itu ya balik lagi ya teman-teman, bunga itu mandala ya. Nah, jadi ya akhirnya bisa kembali netral. Nah, itu salah satunya mimpi yang membuat dia dikejar-kejar. Atau juga bisa dia badannya sakit gitu loh, sakit yang tidak bisa dijelaskan oleh medis ya, kalau kita terkena energi negatif seperti itu. Dan juga kadang-kadang sampai diperiksa ke dokter berkali-kali pun nggak kejawab, nggak ketahuan ini sumber penyakitnya dari mana gitu loh. Itu juga bisa teman-teman, kalau kita terkena energi negatif. Salah satu adalah ciri-cirinya seperti itu. Terus ciri-ciri yang berikutnya adalah biasanya wajah kita yang kita tampilkan itu tuh suram ya, tidak bersinar gitu loh. Kenapa? Karena ya ketika seseorang terkena energi negatif, solar plexusnya kan jadi nggak balance. Sedangkan solar plexus itu adalah chakra di mana tempat kita menampung semua energi. Bukan menampung, menarik semua energi yang ditampung di chakra sakral kita, atau chakra kalau orang bilang, orang-orang yang kungfu bilang suka cakra tantian ya, 2 jari di bawah pusar. Jadi nariknya dari chakra kelima, turunnya nampungnya ke chakra keenam ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau orang yang punya masalah dengan atau terkena energi negatif, pasti mukanya suram ya, karena solar plexusnya tidak berfungsi teman-teman. Dia tidak bisa menarik hal-hal positif yang di sekitar dia gitu loh. Ya lama-lama ya pasti mukanya suram, dan lama-lama orang itu bisa sakit ya kan. Kenapa? Karena ketika dia nggak bisa narik energi positif, tampungannya makin kecil, energi positifnya otomatis chakra jantungnya juga jadi nggak balance gitu loh ya teman-teman ya. Dan yang keempat, biasanya nggak fokus teman-teman, suka diajak ngomong tuh sering ngelamun ya, pandangannya sering kosong ya. Nah, kalau sudah
kasus kayak begitu ya, benar-benar kita harus melakukan beberapa hal supaya jiwa orang tersebut itu bisa kembali dan bisa kuat kembali. Apa yang harus kita lakukan ketika kita terkena energi negatif ya? Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan sendiri di rumah ya. Kadang-kadang sih ya nggak 100% perlu ke orang pinter juga. Selama kita punya iman yang kuat, kita bisa kok melakukannya ya. Misalnya contoh, waktu saya pernah terkena pergi ke salah satu di alam terbuka di daerah Sentul sana, karena saya lagi menstruasi, terus secara nggak sadar saya bilang tempat itu kok nggak terlalu bagus ya di foto. Ternyata ketika badan kita lagi lemah, terus kita ngomong hal yang tidak begitu menyenangkan, itu bisa loh kena loh teman-teman. Nah waktu saya pulang, saya merasa badan saya itu melayang dan kayak nggak enak gitu loh. Meskipun saya sendiri adalah kategori orang yang mempunyai guard angel juga, tapi bisa kena, bisa teman-teman ya. Sampai master saya pernah cerita kalau dia lagi ke rumah duka, dia sampai ngantongin jahe atau dia bawa bunga 3 macam ya. Kenapa? Even seperti master saya sendiri yang dengan energi dan guard angelnya begitu banyak, tetap aja lebih cari yang paling aman, bawa jahe atau bawa bunga ya teman-teman ya. Ya kenapa? Karena kita juga tidak pernah tahu bahwa diri kita itu tuh saat itu energinya lagi bagus atau lagi weak gitu loh ya. Kayak kasus saya, ya saya lagi mens, saya lagi weak gitu loh ya, lagi kayaknya nggak enak badannya. Nah kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan? Waktu malam itu beneran saya mimpi buruk teman-teman, dan bener-bener saya diganggu gitu ya. Nah tapi karena saya sudah memahaminya, saya meminta maaf ya. Setelah itu saya langsung membaca doa ya teman-teman ya. Saya percaya di setiap agama kita mempunyai beberapa doa yang memang mumpuni, yang punya kemampuan untuk membersihkan tubuh kita sendiri. Dimana saya sendiri ada memegang beberapa ayat yang ada di sutra Buddha ya, yang dimana bisa membantu saya ketika saya baca mantra itu atau baca sutra itu, bisa membantu saya untuk membantu menetralisir energi negatif itu gitu loh teman-teman. Jadi Anda bisa lakukan sendiri ya. Tadi salah satu caranya adalah scrub dengan garam kasar, atau kamu ambil bunga 3 jenis ya, bukan 3 warna ya, 3 jenis, dimana kamu taruh di baskom air, atau tuh kamu cuci muka atau bersihkan pundak Anda, bahu Anda, punggung Anda dengan air bunga yang 3 jenis itu. Itu salah satu caranya juga ya teman-teman ya. Tapi yang paling ampuh, yang tidak ada duanya, itu adalah kita baca doa. Dan yang berikutnya adalah teman-teman, kenapa sih seseorang bisa terkena energi negatif juga gitu loh. Kadang-kadang teman-teman harus sadari ya, tidak ada suatu penyebab, tidak ada suatu masalah tanpa penyebabnya ya. Kalau seseorang punya kebiasaan suka memakai energi, misalnya ada apa-apa aja pergi ke tempat orang spiritual menyelesaikan masalah dengan orang spiritual misalnya, tapi bukan dengan hanya menerima masukan atau konsultasi aja, biasanya minta orang spiritual melakukan tindakan. Kalau misalnya klien-klien Cisue ini kan datang ke Cisue ini cuma minta masukan, karena saya cuma hanya mampu memberikan advice ya. Tetapi ada orang yang datang itu memang benar-benar bisa nggak ini orang dikerjain supaya dia misalnya tokonya jadi sepi atau apa. Ada loh yang kayak begitu, itu banyak banget teman-teman. Nah kalau misalnya kamu sudah memulai sesuatu memakai energi negatif untuk membereskan masalah kamu, otomatis kamu juga akan percaya bahwa suatu hari kamu juga akan dapat balasannya teman-teman ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, saya cuma hanya bisa bilang jangan coba-coba pakai ilmu-ilmu spiritual untuk memudahkan langkah kerja kamu, atau memudahkan kamu dapetin pasangan, atau memudahkan kamu untuk melakukan semua hal supaya kayak apa ya, yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin gitu loh ya.
lebih baik kita lakukan dengan doa gitu teman-teman. Kita bersihkan pikiran kita, mantapkan hati kita, kuatkan iman kita dengan cara kita berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa, dan kita percaya kalau memang itu berjodoh, punya koneksi karmanya, berjodoh, dan kita punya keberuntungan, itu akan menjadi atau terjadi sama hidup kita, ya. Karena kenapa? Kadang apa yang terjadi pada hidup kita, misalnya kita menginginkan sesuatu, tapi kadang-kadang sesuatu itu bukan yang terbaik buat kita. Mungkin universe atau semesta atau Tuhan merencanakan yang lebih baik buat kamu. Karena ya kamu berdoa minta yang terbaik gitu loh. Tetapi ketika apa yang kamu inginkan tidak terkabul, mungkin nih Tuhan atau semesta menganggap itu bukan yang baik buat kamu, dan kamu kadang-kadang suka nggak percaya, makanya pakai cara yang instan gitu ya. Jadi hindari pemakaian energi negatif tersebut, karena itu akan berbalik atau menjadi kayak apa ya, kayak senjata makan tuan gitu loh teman-teman ya. Jadi hindari teman-teman melakukan atau memakai energi spiritual untuk menyerang siapapun ya. Pakailah energi spiritual untuk membantu atau mencerahkan atau membantu seseorang untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang aman, cara yang benar-benar mendekatkan diri kita dengan Yang Maha Kuasa atau kepada universe itu sendiri ya. Jadi pakailah kemampuan spiritual kita dengan kita niat tulus untuk memotivasi, membantu orang mempunyai iman yang kuat juga, bukan dengan cara kita memberikan cara yang instan untuk membantu umat manusia. Demikian sharing Cisueni kali ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa juga komen di bawah ini untuk boleh inputnya, pertanyaan juga boleh, atau apapun itu silakan di komen. Oke? Atau mungkin mau minta topik apa yang bisa Cisueni bahas, itu juga boleh. Demikian, sampai ketemu lagi. See you, bye.